pagar laut ini dianggap sebagai simbol pengabaian terhadap hak-hak masyarakat pesisir, khususnya nelayan tradisional yang selama ini bergantung pada laut sebagai sumber penghidupan. Beberapa pengamat politik bahkan menilai bahwa kasus ini mencerminkan kelemahan dalam pengawasan yang dilakukan KKP. Sebagai menteri yang baru menjabat beberapa bulan, Wahyu dianggap gagal mengantisipasi konflik yang melibatkan kepentingan pengembang besar dan masyarakat pesisir. Netizen berbondong-bondong menyerukan agar Presiden Prabowo mempertimbangkan mengangkat kembali Susi ke posisi strategis ini. Susi Pujiastuti dikenal sebagai menteri yang berani dan tanpa kompromi dalam menegakkan hukum di sektor kelautan. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Heru MK. Polemik pagar laut yang sekarang beredar di masyarakat kini menjadi sorotan teman-teman. Tak lain ada Menteri KKP yang sempat menolak pembongkaran pagar laut yakni yang diperintahkan langsung oleh Presiden Prabowo. Ada isu Menteri KKP yang dari dahulu Susi Pujiastuti ini dipanggil ke istana teman-teman. Aduh, kode apa nih teman-teman? Akankah Menteri KKP yang sekarang digantikan oleh Menteri KKP yang terdahulu? Dengan ketegasan dan kelugasannya, walaupun perempuan, Ibu Susi ini sangat tegas teman-teman di kelautan teman-teman. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung saja lihat ke videonya. Kasus pagar laut yang membentang di perairan Tangerang bukan hanya menjadi polemik lingkungan, tetapi juga memanaskan isu politik di tingkat nasional. Pagar laut ini dianggap sebagai simbol pengabaian terhadap hak-hak masyarakat pesisir, khususnya nelayan tradisional yang selama ini bergantung pada laut sebagai sumber penghidupan. Konflik ini menjadi ujian besar bagi Wahyu Sakti Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), yang posisinya kini berada di bawah sorotan tajam publik. Wahyu Trenggono yang mulai menjabat pada Oktober 2024 dituduh kurang tanggap dalam mencegah terjadinya pelanggaran seperti kasus pagar laut ini. Kritikan tajam datang dari berbagai pihak, termasuk aktivis lingkungan, akademisi, dan masyarakat nelayan. Banyak yang mempertanyakan bagaimana pagar sepanjang 30,6 km bisa berdiri tanpa izin yang sah, mengingat kementerian yang dipimpinnya seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan dan tata kelola laut. Beberapa pengamat politik bahkan menilai bahwa kasus ini mencerminkan kelemahan dalam pengawasan yang dilakukan KKP. Sebagai menteri yang baru menjabat beberapa bulan, Wahyu dianggap gagal mengantisipasi konflik yang melibatkan kepentingan pengembang besar dan masyarakat pesisir. Di tengah situasi yang memanas, isu pencopotan Wahyu Trenggono mulai ramai dibahas di media sosial dan ruang diskusi politik. Beberapa analis menilai bahwa kasus ini dapat menjadi alasan kuat bagi Presiden Prabowo Subianto untuk mempertimbangkan perombakan kabinet. Pasalnya, kegagalan menangani kasus seperti ini dapat berdampak pada citra pemerintah, terutama di mata masyarakat pesisir yang merasa terpinggirkan. Namun, hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari istana terkait nasib Wahyu Trenggono. Presiden Prabowo, yang dikenal sebagai pemimpin yang tegas, kemungkinan besar akan menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut sebelum mengambil keputusan. Meski demikian, desakan publik agar ada langkah nyata untuk menyelesaikan masalah ini terus meningkat. Di tengah polemik ini, nama Susi Pujiastuti kembali mencuat di media sosial. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan di era Presiden Joko Widodo ini dianggap sebagai sosok yang ideal untuk mengembalikan marwah kementerian. Netizen berbondong-bondong menyerukan agar Presiden Prabowo mempertimbangkan mengangkat kembali Susi ke posisi strategis ini. Susi Pujiastuti dikenal sebagai menteri yang berani dan tanpa kompromi dalam menegakkan hukum di sektor kelautan. Salah satu kebijakan yang paling diingat adalah penenggelaman kapal-kapal asing yang melakukan pencurian ikan di perairan Indonesia. Langkah ini tidak hanya meningkatkan kedaulatan laut Indonesia, tetapi juga memberikan efek jera bagi pelaku illegal fishing yang selama ini merugikan negara hingga triliunan rupiah. Selain itu, Susi juga memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat pesisir.
Ia sering turun langsung ke lapangan, berdialog dengan nelayan, dan memastikan bahwa kebijakan kementerian berpihak pada mereka. Hal ini membuat Susi memiliki tempat istimewa di hati banyak nelayan yang kini merasa kebijakan KKP di bawah Wahyu Trenggono kurang mendukung mereka. Media sosial menjadi medan utama bagi netizen untuk menyuarakan dukungan terhadap Susi. Tagar seperti tanda bintang kembalikan Susi dan tanda bintang Susi untuk KKP kembali ramai digunakan, bahkan menjadi trending di beberapa platform. Beberapa netizen berkomentar bahwa gaya kepemimpinan Susi yang tegas dan blak-blakan sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah-masalah kompleks di sektor kelautan. Meski dukungan terhadap Susi sangat besar, tidak semua pihak setuju dengan ide tersebut. Beberapa pengamat politik menilai bahwa era kepemimpinan Susi juga tidak lepas dari kontroversi. Kebijakan penenggelaman kapal, misalnya, menuai kritik dari beberapa kalangan yang merasa bahwa langkah tersebut terlalu agresif dan dapat memengaruhi hubungan diplomatik Indonesia dengan negara tetangga. Di sisi lain, ada pula yang berpendapat bahwa mengembalikan Susi ke posisi menteri bukan solusi jangka panjang. Menurut mereka, yang dibutuhkan adalah reformasi sistem di KKP agar kasus seperti pagar laut ini tidak terulang di masa depan, terlepas dari siapapun yang memimpin kementerian tersebut. Kasus ini menempatkan Presiden Prabowo Subianto di posisi yang sulit. Di satu sisi, ia harus memastikan bahwa KKP bekerja dengan baik dan mampu mengatasi permasalahan yang ada. Di sisi lain, keputusan mencopot menteri dalam waktu singkat dapat menimbulkan kesan ketidakstabilan dalam kabinetnya. Jika Wahyu Trenggono benar-benar dicopot, memilih pengganti yang tepat akan menjadi tantangan tersendiri. Nama Susi Pujiastuti memang mencuat sebagai kandidat kuat, tetapi keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden. Kasus pagar laut di perairan Tangerang tidak hanya menjadi ujian bagi Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, tetapi juga membuka kembali diskusi tentang kepemimpinan di sektor kelautan. Dukungan publik terhadap Susi Pujiastuti menunjukkan betapa besar harapan masyarakat terhadap kepemimpinan yang tegas dan berpihak pada rakyat kecil. Namun, keputusan akhirnya ada di tangan Presiden, yang harus menimbang berbagai aspek sebelum menentukan langkah selanjutnya. Yang jelas, kasus ini menjadi pengingat bahwa menjaga kedaulatan laut bukan hanya soal kebijakan, tetapi juga keberpihakan pada masyarakat yang paling terdampak. Itulah teman-teman, kita sudah simak videonya. Saya sih setuju teman-teman kalau Menteri KKP yang sekarang ini digantikan dengan Menteri KKP yang terdahulu, yaitu Ibu Susi. Sudah jelas Ibu Susi ini tegas untuk menjaga teritorial Indonesia teman-teman, dengan menenggelamkan kapal-kapal asing yang berani meringsek masuk ke wilayah Indonesia teman-teman. Ada lah yang namanya konflik antar negara. Negara lain juga tahu kok anak-anak kapal mereka itu salah. Wajar lah menerima konsekuensi sudah dibuat oleh Ibu Susi, ya ini ditenggelamkan. Itu hanya orang-orang pengecut aja kalau menurut saya teman-teman, yang menolak Ibu Susi untuk kembali ke Menteri KKP tersebut. Mana teman-teman? Setujukah Anda kalau Menteri KKP Susi Pujiastuti yang terdahulu itu masuk lagi di era kepemimpinan Prabowo ini? Kalau saya sih setuju. Ini sesuai dengan semboyan Prabowo, ya ini macan Asia, gas. Dan nggak dibilang kucing lagi Prabowo ini. Oke teman-teman, gimana menurut pendapat kalian? Tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya. Salam netral. Assalamualaikum.